Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit cerita tentang beberapa kasus klien kami di mana mereka terjebak iklan harga pembangunan atau renovasi rumah yang murah di internet, tetapi endingnya berujung pada kualitas yang tidak sesuai. Cerita ini dimulai dari klien kami yang terkena iklan di internet dengan harga sangat murah. Harganya bisa kurang lebih 50% atau 60% lebih murah dari harga normal kami. Nah, lalu klien tersebut memilihlah kontraktor tersebut. Nah, di sini dimulai ada keanehan, di mana mereka dicas biaya desain yang cukup mahal. Ya, cukup mahal dan perencanaan yang cukup mahal. Dengan alasan apabila mereka menggunakan jasa mereka untuk desain dan perencanaan, dipastikan harganya akan jauh lebih murah karena perencanaannya sangat matang. Lalu, pada saat klien tersebut menuruti permintaan dari kontraktor tersebut, oke, klien tersebut membayar biaya desain, survei, dan lain-lainnya kepada kontraktor tersebut dengan asumsi pembangunannya nanti lebih murah. Tapi, ternyata endingnya ada mekanisme yang aneh pada kontraktor tersebut, yaitu mereka hanya ingin pembayarannya tunai di depan pada saat pembangunan. Jadi, seumpama nilai proyek Bapak dan Ibu adalah 500 juta, padahal harga normal di luar adalah 700 sampai 800 juta, maka kontraktor tersebut minta 500 juta itu di depan. Tidak sesuai termin 15% atau 30% kayak itu nggak mau. Maunya adalah langsung di depan semuanya. Apakah kontraktor tersebut setelah itu meninggalkan klien? Tidak. Apakah setelah pembayaran tersebut kontraktor tersebut mengabaikan klien? Enggak. Apa yang dilakukan yaitu mengurangi spek. Jadi Bapak dan Ibu pasti tahulah di sebuah industri pasti ada produk gagal, di mana produk gagal itu akan dijual dengan lebih murah kepada kliennya atau pelanggannya. Jadi seumpama ada jual beli sepatu nih, tapi sepatunya itu di bawah standar, maka pabrik tersebut tidak akan membuang sepatu itu, tapi dia akan menjualnya dengan harga lebih murah. Nah, dalam pembangunan rumah pun juga kayak gitu. Banyak produk-produk yang dijual dengan harga murah karena kualitasnya di bawah standar. Contohnya bata merah yang pecah-pecah, bata putih yang pecah-pecah, paku yang rusak, besi yang kualitasnya jelek, kayak gitu. Nah, itu bisa membuat pembangunan jauh lebih murah pada saat pelaksanaannya. Tapi, untuk jangka panjangnya itu akan memberi resiko yang tinggi pada Bapak dan Ibu semuanya apabila menggunakan bahan-bahan tersebut. Nah, inilah yang dilakukan oleh kontraktor yang menggunakan harga murah tersebut. Jadi, dia menggunakan kualitas-kualitas bahan yang menurut produksi pabrik itu sudah gagal, lalu dijual dengan harga lebih murah ke pasar. Lalu setelah itu digunakan untuk pembangunan. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin membangun dengan bahan-bahan itu, maka pembangunan akan lebih murah. Tapi resikonya akan sangat tinggi di belakang, karena mungkin bangunannya akan mudah retak, biaya renovasi berikutnya akan jauh lebih mahal karena bahan-bahan sebelumnya jelek. Rumah itu tidak akan tahan lama, mungkin 3-4 tahun sudah bermasalah, kayak gitu. Dan di belakang akan membuat Bapak dan Ibu mengeluarkan biaya yang jauh lebih mahal untuk perawatannya. Jadi, kami mengingatkan Bapak dan Ibu semuanya, apabila di luar banyak menggunakan harga lebih murah di bawah standar, maka coba cek dahulu apa bahan yang akan dipakai, karena banyak klien terjebak dalam hal ini. Kedua, selain dari bahan, maka yang dimainkan adalah SDM. Harga murah tentu akan membuat SDM yang digunakan lebih rendah juga. Dan ini akan membuat kualitas bangunan Bapak dan Ibu pun juga akan semakin buruk juga. Jadi hati-hati juga dalam hal ini. Harga yang paling bagus adalah harga yang sesuai. Bukan harga murah atau harga mahal. Enggak. Yang harga paling sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan negosiasi, sesuai dengan bahan, sesuai dengan desain. Jadi, perhatikan itu semua sebelum memilih kontraktor untuk pembangunan Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.